Betul. Sebetulnya seberapa penting persiapan pertumbuhan fisik dan otak janin pada masa kehamilan sih, Dok? Sangat penting banget ya, karena otak itu dibentuk sebenarnya dari mulai trimester pertama ya. Jadi dari di masa-masa kehidupan bayi itu pertama. Jadi makanya sebenarnya persiapan untuk perkembangan otak atau neural tube atau susunan saraf ya, dari mulai otak janin sama susun tulang belakang sampai satu rangkaian, itu justru terbentuknya itu ketika di kehamilan di minggu ketiga. Jadi makanya, dan kadang-kadang ibunya pun juga belum menyadari bahwa dia sudah terjadi kehamilan, karena dia biasanya kan haid itu kan biasanya seminggu kan? Sedangkan masa subur itu kan biasanya di hari ke-14. Nah, di hari ke-14 itu terjadilah sel telur itu lepas dari tempat indung telur. Nah, ketika lepas, kalau kebetulan sperma masuk gitu kan, terjadilah fertilisasi atau terjadilah pertemuan antara sel telur sama sperma. Nah, sel telur sama sperma terjadi itu, nah untuk sampai ke nidasi itu cuma perlu 11 hari. Nah, 11 hari. Dan saat itu kan dia belum merasa telat haid, kan baru haid. Iya. Ya kan dia baru 7 hari. Terus kemudian tambah 11, berarti kan 18 hari masih di tengah-tengah siklus lah gitu kan. Nah, padahal sudah terjadi kehamilan. Dan di situ sudah terbentuklah neural tube. Jadi susunan saraf pertama itu di minggu ketiga sudah terjadi. Jadi makanya sebenarnya kalau mau disiapkan untuk persiapan untuk saraf itu sebelumnya, justru kita mau berbicara tentang menjaga kesehatan dari mulai kehamilan. Jadi makanya nih yang gadis-gadis mau nikah atau remaja-remaja wanita, justru jadi jaga fisik kan lagi tren kan, nge-gym, ya kan, jaga makanan sehat, semua yang organik dan segala macam itu justru motivasinya harusnya oke lah, selain badan bagus ya kan, supaya gampang selfie-nya bagus, badannya segala macam itu kan mantas sekarang gitu kan, kebutuhan Instagram kebutuhan Instagram itu sehingga menjadi menjaga makan, tapi justru motivasinya lebih nanti kalau saya nanti hamil dengan badan yang sehat, telur yang sehat, sebelum kehamilan dengan nutrisi yang cukup, nanti akan menciptakan janin-janin yang akan bagus, berkualitas. Betul. Memang selama kehamilan kita dikasih suplementasi dan segala macam, cuma sedikit telat. Kalau misalnya sedikit telat kalau misalnya kita nggak mempersiapkannya sebelum kehamilan. Karena nanti begitu udah lahir, kan perlu apa? Nyusuin. Benar. Ya kan, susu udah jelas ASI dah dibandingkan zat apapun itu untuk mendaya tahan tubuh bayi. Makanya WHO menyarankan kan sampai 6 bulan ASI eksklusif. Ya kan, jadi total ASI full tanpa apapun. Karena memang tidak tergantikan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, mau ASI-nya banyak apa segala macam, persiapannya dari sebelum hamil gitu, dari zaman gadis muda gitu kan, ya, jadi mau memperbagus bentuk payudara dan segala macam, bukan hanya cuma bentuknya saja, tapi persiapan sel-selnya, terusnya dan segala macam itu udah diet dari semenjak remaja. Nah, jadi tujuannya bukan untuk mempercantik tubuh aja ya? Boleh juga, nggak apa-apa juga. Boleh, tapi boleh juga. Di samping itu harus ada yang itu, malah ada yang lebih orang banyak yang lupa gitu kan? Sehingga motivasinya lebih kuat gitu. Selain bagus, tapi motivasi kuat kan, saya pengen punya anak yang pintar, anak yang sehat, segala macam. Siapinnya justru dari betul. Dok, ini berkaitan nih Dok, pertanyaan dari netizen nih, Maisaro Siti SM. Dok, apakah yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk merangsang perkembangan otak bayinya selama dalam kandungan? Terus yang kedua, dan bagaimana asupan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan otak bayi supaya menjadi sehat dan pintar? Oke, jadi pertama kan nutrisi sih jelas yang penting, nggak usah bingung-bingung ya. Biasanya kan di trimester pertama itu akan terjadi mual dan muntah, itu kan hal yang wajar, normal. Karena apa? Karena ada hormon kehamilan yang mempengaruhi mual muntah tersebut. Tapi luar biasanya ya, ini mungkin Allah Maha Adil ya. Jadi setelah karena dia terjadi proses mual dan muntah, tubuhnya itu mengalami satu namanya fase yang hipoglikemik, yang jadi akhirnya jadi gluconeogenesis. Nah, itulah proses itu merangsang hormon growth hormone dan meningkatkan insulin justru. Jadi dengan mual muntah tersebut, si pertumbuhan janin pesat sekali di trimester pertama. Jadi jangan kau usah khawatir kalau misalnya mual muntah kalau dimasukin. Yang penting masukannya sama. Dalam arti apa, yang masuk segitu keluar segitu gitu. Terus kemudian ya nggak usah bingung-bingung saya mesti makan apa. Yang penting makanan seimbang. Gampang sih, tinggal bagi aja piring, bagi 3. Ya, satu isinya karbohidrat, sini isinya protein, ya sini serat, selesai. Standar. Jadi soalnya kalau kita mau detail segala macam,
ntar nanti stres sendiri, aku saya mau hamil nanti anak saya bodoh, anak saya ini malah pusing, akhirnya malah itu udah simple, makan seperti biasa, cukup yang penting porsinya seimbang, ya kan? Protein, karbohidrat, sama serat. Nah, yang paling penting ada lagi satu lagi adalah susu. Nah, itu yang penting. Nah, terus kenapa kita mesti minum susu? Karena di susu itu ada banyak protein esensial. Apa tuh protein esensial? Protein yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi tubuh ini bisa bentuk protein sendiri. Jadi ada beberapa protein. Nah, tapi ada beberapa protein-protein yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Nah, kita perlu asupan dari luar. Gitu. Nah, sebenarnya protein-protein tersebut ada di daging, ada di segala macam. Nah, itu ahli gizi lebih paham. Cuman sekarang susu kehamilan sekarang ini kan udah canggih nih. Ya kan banyak kandungannya. Nah, disitulah kandungan protein esensialnya gitu. Dok, gimana misalnya saya alergi susu, saya suka minum susu, enak segala macam ya. Gantilah makanan yang mengandung protein esensial tadi. Nah, itu mungkin konsultasi lebih sedikit dengan ahli gizi untuk protein-protein apa yang termasuk, sama ya biasanya kan ke bidan sama dokter kita ngasih vitamin gitu kan, itu ada kandungannya. Tapi tetap itu kan cuma mikronutrients. Mikronutrients itu makanan yang kecil kayak vitamin, enzim dan segala macam. Tapi makronutrien kan tadi karbohidrat, protein, seratnya perlu itu. Nah, menarik nih, di piring jadi nanti tinggal dibagi begitu ya. Pokoknya kalau piringnya isinya nasi semua, wah itu masih belum bisa, bagi 3. Tapi tadi menarik tuh ada yang disampaikan sama dokter Uzub tuh ternyata pregnancy sickness itu apa yang mual-mual awal-awal nikah itu ada pengaruh dengan perkembangan bayi ya. Betul. Jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan ketika mengalami dehidrasi berat. Nah, mengalami dehidrasi berat itu dehidrasi yang menyebabkan gangguan fungsi di tubuhnya. Jadi misalnya ya pingsan atau segala macam yang menyebabkan itu, baru berarti kan ada kekurangan cairan. Berarti kan kita harus supply cairan dari luar karena masuk nggak bisa. Jadi dalam batas-batas kewajaran mual muntah itu ya nggak masalah, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas. Tiba-tiba nggak bisa bergerak dan segala macam. Maksudnya ya karena dehidrasi udah jelas lah, nanti ya apalah ini udah biasanya kan ditekan misalnya celong, segala macam, jadi kelihatan lah tanda-tanda dehidrasi. Nah, kalau itu yang harus dijaga ya. Iya, itu harus dijaga. Kan saya bilang tadi masuk sama yang keluar sama. Itu sih. Itu yang jangan pusing-pusing, kita kalau kasih yang detail-detail nanti malah takut hamil nanti. Udah tenang aja. Mas Dok, ini ada netizen lagi nih. Oke, ini dari Sign ini. Dok, izin tanya, hasil HSG dan analisa sistem baik, tapi ada myomofosit 2 cm. Apakah masih ada peluang hamil alami atau harus dioperasi dulu agar bisa hamil, Dok? Sebenarnya pertanyaannya di luar konteks ya. Iya, bukan bidangnya nih. Bukan masalah bidangnya, bukan topik kita hari ini karena pendek ya kan, cuma setengah jam bahasannya. Oh iya, bahasannya tidak sesuai dengan tema. Oke. Tapi sih kalau saya saran begini yang baik, bagusnya diangkat, karena miom ini menghalangi sperma untuk masuk. Tapi nanti bahasannya panjang. Iya, panjang. Nggak cukup kita cuma 30 menit, Dok. Ya, mendingan kita bahas tentang gimana pertumbuhan Ya, baik. Next time kita bisa buat tuh masalah infertilitas. Nah, wah, jadi ada ide masukan, masukan ide nih. Keren banget nih. Oke, lanjut lagi. Oke. Ini apakah yang perlu calon ibu siapkan untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai nih, Pak? Ya itu tadi saya bilang, pola makan yang cukup, ya kan 3 kali sehari dengan porsi yang 3 tadi dibagi 3 tadi, ya tambah susu. Itu saya rasa cukup. Gitu. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu terlalu kurang. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung. Yang penting porsi itu cukup. Jadi kemudian kenapa dikasih multivitamin? Karena tadi di trimester pertama karena dengan mual muntah, otomatis makronutrien susah masuk. Jadi kayak karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan pada trimester pertama yang dibutuhkan mikronutrien. Jadi ya vitamin dan segala macam tadi, karena pertumbuhan otak, semua organ-organogenesis jadi organisme dibentuk. Otak, jantung, semua organ itu terbentuk lengkap di 3 bulan pertama. 3 bulan. Di 12 minggu itu terbentuk lengkap, dan sedangkan itu diperlukan mikronutrien. Makanya multivitamin dan itu di situ kuncinya. Nanti setelah di usia 16 ke atas baru kita mulai perkembangan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu otot dan tulang. Jadi makanya, Dok, kok perut saya kecil-kecil ya segala macam, tapi nanti begitu 7 bulan ke 9 bulan langsung bisa seminggu bisa 1 kilo seperti itu. Karena memang
fokusnya kemana gitu. Jadi ada yang bilang, aku saya 5 bulan kecil-kecil aja, ya orang yang dikembangin otak sama organ-organ dalam gitu. Nah, ketika 7 bulan, 3 bulan ke atas, memang makanan kita yang tadinya untuk organ-organ vital masuk ke organ muskuloskeletal, jadi otot dan tulang. Jadi memang pertumbuhan pesat berat badan bayi itu ketika 7 bulan ke atas. Seminggu bisa naik kilo gitu. Iya, ada tahap-tahapnya Berarti ya. ini Iya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting kalau memang khawatir ini berkembang apa enggak, kuncinya USG. USG. Karena nggak mungkin kita bisa mengingat, kecuali ada alat lain yang bisa menerawang ke dalam perut ya. Boleh selama saat ini yang bisa menerawang ke perut cuma USG. Oke. Jadi USG bisa ya. Kan dibilang USG apakah ini pemeriksaan penunjang? Jawabannya enggak. USG itu adalah pemeriksaan wajib. Karena salah satu hal kita menentukan bahwa perkembangan janin itu bagus atau enggak melalui USG, satu-satunya jalannya. Alat satu-satunya bisa menerawang ke perut saat ini cuma USG yang aman untuk bayi. Dok, tadi kan dokter bilang trimester pertama Ya, itu 3 bulan. pembentukan otak ya, pembentukan Semua otak. organ dalam semua organ. Nah itu betul nggak sih asam folat penting pada masa-masa seperti itu? Ya itu saya udah bilang tadi. Bikin anak pintar katanya. Bukan begitu. Jadi asam folat diperlukan untuk membentuk neural chip yang sempurna. Neural chip yang sempurna. Masalah fungsionalnya nanti kita ngomong panjang lebar lagi. Oke. Yang penting bentuknya dulu. Jadi istilahnya kalau misalnya rumah sudah terbentuk fondasi, atap, pintu semua terbentuk. Masalah rumahnya bagus, mau dibikin marmer atau mau dibikin tegel Itu biasa, udah itu lain lagi ya. prosesnya. Tapi yang penting Iya. ada lantainya. Bentuk Ada dasarnya. pintunya, ada ininya. Nah pintunya mau pakai jati atau pintunya pakai kayu biasa, nah itu lain lagi nanti. Oke. Tapi kan dengan rumah begitu fungsinya udah normal. Nah asam folat perlu. Tapi saya bilang tadi, sedangkan di 3 minggu pertama neural chip sudah terbentuk. Berarti asam folat diperlukan justru sebelum kehamilan. Sebelum harusnya itu. sudah dibentuk. Makanya biasanya kalau saya ada pasien keguguran atau kena cacat bawatan di misalnya anencefalus yang ada tulang kepalanya atau spina bifida yang tulang belakang kebuka, kehamilan berikutnya sebelum hamil saya udah masuk ke asam folat tinggi sebelum dia hamil. Sebelum dia hamil. Jadi misalnya sebulan dia pakai kontrasepsi dulu, minum asam folat yang tinggi, sebulan depan lepas kontrasepsinya, tapi tetap minum asam folat. Terjadi kehamilan, nah itu insya Allah aman. Jadi di dalam darahnya udah ada asam folat. Ilmu nih luar biasa nih. Ini pertanyaannya berkaitan nih Mas nih. Iya. Dengan yang barusan nih. Dari @wiwin Windayanti 29, saya ingin bertanya, tadi dijelaskan persiapannya sebelum kehamilan. Sebaiknya berapa lama mempersiapkannya ya dok? Terima kasih. Ya sebulan 2 bulan cukup lah, gitu kan. Sebulan 2 bulan cukup ya. Sebaiknya berapa lama mempersiapkannya dok? Nah, jadi minum asam folat yang cukup sama yang mikronutrien yang banyak. Yang belum hamil tadi. Kalau kan orang-orang seringlah datang ke mana ke apotek-apotek yang gitu kan ya. Pasti tanyakan di sini ada susu pra kehamilan. Nah, ya kan pra kehamilan berarti kan sebulan dia minum sebelum hamil. Gitu. Susu pra kehamilan. Nah itu sebenarnya ya itu tadi tujuannya sih mau meningkatkan jumlah asam folat sama mikronutrien yang diperlukan di trimester pertama. Oke. Nah tadi dijelaskan Ya istilahnya kayak inilah kayak tanah. Ya kan kita mau nanam sesuatu kan digemburin dulu gitu loh. Iya. Masa mau tanamannya langsung disiram? Mau tanam bibit unggul kayak apa kek? Mau disiram kayak apa kek? Tanahnya kalau misalnya Belum kering siap. rontang sama. Nah tadi dijelaskan USG tepatnya berapa waktu dok? Ya, Waktu yang tepat. ini pertanyaan bagus. Jadi sebaiknya kalau USG yang wajib adalah sebenarnya cuma 4 kali. 4 kali Ya, 4 kali cukup. kehamilan. Ya kan, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiganya 2 kali. Itu cukup. Mau yang ada duitnya tiap bulan ya nggak apa-apa, mau aman. Ini kan tanya yang wajib kan? Iya, iya. Yang wajib trimester pertama. Trimester pertama di 3 bulan pertama itu. Kenapa mesti di pertama menentukan dulu hamil apa enggak gitu kan? Iya. Kan belum tentu hamil. Benar. Sama bisa telat haid, bisa tes positif, tapi nggak hamil, gangguan hormon. Ada polycystic ovarian disease. Nanti kita ngomong deh masalah infertilitas tuh ada lagi. Tes hamil positif, telat haid, nggak hamil, tapi gangguan hormonal ada. Jadi USG trimester pertama untuk nentuin apa? Hamil apa enggak? Tanda pasti kehamilan USG, bukannya tes kencing atau segala macam. Jadi tanda pastinya USG. Berarti mesti USG dong wajib, Iya. kan? Terus yang kedua, andai kata hamil, janinnya terbentuk apa enggak? Iya, kalau misalnya ada kan kita terusin, kalau enggak kan ada namanya blooded ovum atau sel telur yang cuma telur kantong, terus dikeluarin, dikuret dan segala macam. 2. Yang ketiga, kalau misalnya hamil pun udah bagus, jadi udah pertama hamil, terus kemudian ada janin. Nah, terus kemudian di mana tumbuhnya? Kan bisa nempel nggak di rahim, Iya, bisa di luar rahim, luar kalau di luar kandungan bisa terjadi perdarahan, mesti operasi dan segala macam. Jangan ketahuan sampai udah terjadi perdarahan dulu sebelumnya, kalau nggak dicegah kan gitu.
Cara tahunya gimana? Mesti USG. Penting. Nah, keempat yang paling penting dari itu bisa kita tahu kembar apa enggak. Terus yang kelima bisa tahu apa? Di situ juga bisa tahu kelainan kongenital. Kan tadi saya udah bilang trimester pertama di 3 bulan pertama terbentuk organogenesis lengkap. Berarti kan organ semua lengkap. Berarti kan rumahnya udah kebentuk, ada atapnya, ada ininya. Berarti kalau kelainan bisa dideteksi dari trimester pertama. Nah kalau nulis nomor pertama misalnya ada kelainan kan kita kalau misalnya emang nggak mampu hidup berarti kan mendingan kita keluarin. Ya kan kalau keluarin yang segede gini sama ngeluarin yang udah segede gini kan lebih gampang ya yang segede gini kan. Akhirnya ibunya nggak terlalu cacat. Kalau misalnya segede gini kan entah mau sesar apa segala macam repot. Jadi 5 ini penting. Berarti di trimester pertama harus menentukan ini. Nah yang terakhir yang keenam dengan USG kita bisa menentukan taksiran persalinan yang paling tepat. Orang bilang ntar gitu kan, mau gede-gede aja hamilnya baru USG, atau enggak bilangnya, aduh saya lupa nih USG-nya kapan ya lahirannya. USG udah segede-gede bayinya udah gede-gede, justru melesetnya bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau misalnya waktu betul masih kecil yang masih segede janinnya cuma 1,5 cm atau 3 cm itu di USG ada taksiran kehamilan, taksiran lahirnya itu melesetnya cuma 3 hari. Kan akurat, enak kan? Betul. Gitu. Jadi dengan pentingnya itu berarti trimester pertama wajib bisa USG. Pertama iya. Nah yang tadi yang kedua, ketiga nanti untuk menentukan tadi letaknya, atau yang bokong atau sungsang. Terus kenapa mesti 2 kali? Ya sekarang gini, kalau misalnya kita lihat ponakan, lihat ponakan tiap hari loh nggak ngeliat tumbuhnya kan? Iya. Coba ngeliat ponakan sebulan, 3 bulan lagi lihat, kok gede ya gitu, gitu kan? Jadi kalau mau ngeliat pertumbuhan bayi nggak bisa terus-terusan. Ya bisa kalau ada pencatatannya. Tapi lebih enak apa? Dijarakin misalnya, jadi 2 kali pemeriksaan terus dijarakin berapa bulan kan kelihatan pertumbuhan. Nanti ada grafiknya. Oh pertumbuhannya sesuai. Jadi untuk mendeteksi ada pertumbuhan janin terhambat atau tidak. Gitu. Di situ nanti bisa kita tindak kan. Mana nih penyakitnya banyak lagi nih, ada preeklamsia berat, ada macam-macam. Nah itu yang beda lagi nanti nutrien bukan berhubungan dengan gizi aja. Pola hidup. Kaitannya banyak ya. Ini masih ada netizen yang nanya nih Mas, dari Intan Amelia ya. Tadi dijelaskan bahwa ketika ibunya muntah-muntah justru berpengaruh dengan perkembangan otak janin katanya. Berarti apabila ibunya mengalami hipertensi, hiperemesis gravidarium, apa bisa dibilang perkembangan otak janin justru sangat pesat saat itu? Ya jadi maksudnya bukan otak janin saja, tapi tumbuh bayinya. Kan seluruhnya ya karena mual-muntah tadi kan mengalami, jadi kita tubuh tuh jadi terjadi proses namanya agak hipoglikemi lah, kekurangan gula dan segala macam, makanya terjadi glucogenesis, akhirnya merangsanglah hormon di tubuh kita yang namanya growth hormon. Growth hormon itu apa hormon pertumbuhan. Nah jadi kan dengan hormon itu tinggi si bayi tumbuhnya tetap cepat, jadi pesat tumbuh otaknya, macam fungsinya kita belum tentu. Yang saya bilang tadi kan, rumahnya bagus, kita nggak tahu nih pohon jati, dalamnya gimana, kualitasnya segala macam. Nah, kualitasnya tadi mikronutrien, makanya mesti tetap ada asupan. Jangan pikir gua muntah-muntah aja lah, otak gua tumbuh jangan. Enggak juga ya sih. Iya, kan saya bilang, jadi bangunannya terbentuk atap tembok semua sama pintu sama itu terbentuk. Tapi kan tadi pintunya kan masa mau jadi dari kayu mahoni, mendingan kayu jati kan, gitu. Jadi bentukan dasarnya betul. Nah, pertumbuhannya cepatnya itu karena growth hormon menurut, tapi kalau bentuknya mau bagus, mikronutriennya masuk asupannya tambah. Iya. Ya sama lah, tukang bangunan kan cuma bangun doang. Iya. Disuplainya kayunya kan. Nah, kalau bahannya marmer, gua pasang marmer gitu kan. Tergantung orderan. Iya, orderan. Masuknya bagus, saya pasang bagus kan gitu. Nah saya pernah mendengar kabar ini dok, katanya kalau misalnya anaknya bayinya mau rambutnya lebat atau putih, minum air kelapa, terus minum susu kacang hijau. Ya. Benar nggak sih dok? Ya sebenarnya kan kacang hijau itu kan isinya protein, ya kan, susu kelapa itu ada protein dan lemak segala macam, ya sah-sah aja lah. Tapi kan kita kalau mau ngomong di dunia kedokteran harus ada pembuktian secara medis dalam arti ada penelitian, gitu kan. Nah saya belum baca tentang dalam ini, tapi kalau memang kita tahu bahwa di kacang hijau ada memang multivitamin yang cukup bagus dan segala macam, ya kenapa tidak? Toh efek samping terhadap bayinya nggak ada, ya udah minum aja. Iya betul. Ya kan gitu kan? Betul. Ya kayak sekarang lah, zaman COVID ini kan bingung gitu sama macam. Kita ya udah minum aja vitamin C, mau jahe, mau apa, minum aja. Bahaya nggak buat tubuh? Enggak kan? Tapi buat sehat nggak sehat, ya minum aja.
selama itu positif lah ya, Betul. tidak ada kimiawi yang Iya. berlebihan. Nah, Itu sah-sah aja. tapi faktor genetik itu jelas ya, yang rambut tebal segala macam. Oh, genetik Iya, juga ya? Iya, itu pasti. Kan kebotakan juga genetik juga. Sama-sama dong. Langsung les-les Iya. semua. Dua-duanya langsung les. Soalnya langsung ke bawah tangan langsung cenut gitu. Iya, ada Mau netizen lagi. orang kaya punya banyak lucu, kalau misalnya ini tetap aja nggak bisa, kenapa ya? Nggak bisa jawab. Garis-garis. Tapi biasanya orang pintar kan botak. Iya. Nah, Atau saya pikir saya pintar. padahal saya udah mau seneng tuh buat aku pintar, atau saya pikir orang pintar jadi nggak seneng lagi. Oke, ada dari Ed Itamari. Dok, kalsium bagus dikonsumsi di usia kehamilan berapa minggu ya? Ya, kalsium sebenarnya dari awal juga udah bisa minum, tapi bagusnya kalsium sih nggak ada masalah. Yang masalah itu biasanya ferritin atau zat besi. Zat Ya besi. kan? Nah, zat besi memang diperlukan oleh tubuh kehamilan, ibu hamil, karena nanti di usia 26 minggu ya sampai maksimal di 32 itu terjadi pengenceran darah. Jadi jumlah darahnya segitu itu meningkat, tapi isi sel darahnya pun juga meningkat, cuma peningkatan airnya lebih banyak gitu. Akhirnya jadi seolah-olah seperti anemia gitu, tapi anemia fisiologis. Makanya diperlukanlah suplai zat besi yang cukup gitu. Makanya tapi zat besi kelemahannya adalah bikin konstipasi, jadi perutnya jadi begas sama. Sedangkan di trimester pertama mual muntah, ya kan, minum zat besi. Jadi makanya biasanya kalau saya ngasih di trimester pertama itu tidak mengandung zat besi. Toh juga zat besi pengenceran darah nanti terjadinya sekitar 26 sampai 32 gitu. Jadi trimester pertama sebaiknya ferritin jangan dulu kalau enak. Tapi kalau misalnya nggak enak, nggak mau muntah, ya silakan. Bagus kan nabung duluan, jangan sampai 26 baru dikasih kan gitu kan. Karena anemia itu bahaya juga. Karena kan anemia itu kan hemoglobin rendah, sedangkan hemoglobin fungsinya untuk mengikat oksigen, sedangkan oksigen diperlukan oleh seluruh tubuh, termasuk pertumbuhan janin. Kan gitu. Jadi anemia perlu diantisipasi dengan ferritin. Dan kalsium temennya untuk mengikat si ferritin dan pertumbuhan tulang buat bayi. Dan begitu kalsium itu kan dari ibu diambil juga buat bayi, makanya suplai kalsium mesti cukup. Nah ini biasanya bisa diambil dari susu dia bisa. Nah, dok, saya pernah ada kasus sih ya, dari proses kehamilan tuh sehat-sehat aja gitu ya, sampai bahkan lahiran pun sehat-sehat aja gitu. Nah, tapi pada saat udah beberapa bulan nih, si anak kena kejang-kejang gitu kan, kejang-kejang, dan akhirnya sampai sekarang lumpuh gitu. Itu apakah ada yang salah dari awalnya? Ada sih dicari detail kasusnya ya, karena banyak kejang itu kan dari mulai kejang yang karena kejang demam, kejang infeksi, kejang bawaan karena epilepsi, itu mesti di datanya masih kurang lengkap, jadi saya nganalisanya masih kurang pas. Jadi memang banyak faktor. Betul, banyak faktornya, tapi mesti konsultasi juga sama dokter anak. Gitu. Nah, ada pertanyaan bagus nih Iya, buat ibu-ibu muda sekarang kan. Nah. Ini Ristiana nih, Ristiana, dok mau menanyakan efek yang terburuk untuk janin jika ibu perokok. Dan apabila ingin berhenti, apakah harus jangka waktu lebih dari 3 bulan sebelum kehamilan? Ya kalau rokok itu kan hubungannya dengan pembuluh darah, ya kan, pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya akan menjadi lebih keras sama gampang terbentuk plak, ya kan. Terus kemudian jadi makanya nanti hubungannya dengan, ya kan, pembuluh darah tuh istilahnya kayak selang lah, selang penghubung kalau misalnya irigasi lah gitu kan. Nah selang menuju ke bayinya, makanya jadi nanti pertumbuhan janinnya bisa terhambat gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau sedangkan si pembuluh darah itu rusak, itu bukan dalam waktu sebulan 2 bulan gitu. Jauh sebelumnya. Iya, jauh sebelumnya rokok dan segala macam itu. Jadi pas saya bilang kapan mau si berhenti segala macam itu sih lebih cepat lebih baik gitu kan. Ya kan, kalau nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi istilahnya yang sudah terbentuk plak-plak yang di pembuluh darah itu ya sudah biarkanlah gitu kan, gitu. Tapi jangan ditambahkan lagi kan gitu. Gitu kan. Jadi kapan mesti berhenti merokok, nggak ada patokan, yang lebih cepat lebih baik. Secepatnya ya. Lebih cepat lebih baik. Terus kemudian ya kalau misalnya udah terjadi kehamilan jangan ditambah gitu kan. Rokoknya. Berhenti ya. Terus kemudian kalau misalnya udah terjadi plak-plak tadi gimana, banyak pengobatan dan yang mesti ditunjukkan, bisa pengencer darah segala macam, banyak. Terus kemudian omega 3 dan segala macam, banyak itu untuk pembuluh darah. Dan daripada khawatir atau was-was saya merokok bayi saya tumbuh, lakukan aja tadi yang saya udah bilang,
yang semua itu tadi mikronutrien, makronutrien, makan 3 porsi cukup, terus kemudian evaluasi dengan WSG. Ada lagi caranya, ya kan? Begitu terjadi gangguan pertumbuhan kan masih ada obat-obatan yang bisa kita lakukan, gitu. Tapi